reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Itu respirasi anaerobik. Respirasi anaerobik itu terjadi pada apa saja sih sebenarnya? Ini, respirasi anaerobik terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen, pada akar tanaman yang terendam air, ya, beberapa jenis tanaman ya, tanaman-tanaman air yang terendam di air, terus biji tebal yang sulit untuk ditembusi oksigen, dan juga ini dilakukan oleh mikroorganisme, ada ragi, Saccharomyces ya, lalu juga ada jenis-jenis bakteri anaerobik ya. Oke, respirasi anaerobik ini bisa kita temukan atau itu terjadi pada dua peristiwa. Ada peristiwa yang disebut fermentasi. Jadi fermentasi itu adalah contoh respirasi secara anaerobik, fermentasi. Kalau proses hasil dari proses fermentasi itu apa sih yang kalian pernah pelajari? Produk olahan makanan yang melalui proses fermentasi itu apa aja? Ada nggak yang ngerti? Apa sih produk olahan makanan yang merupakan proses dari fermentasi? Tahu Pak, Apa? yogurt Pak. Yogurt. Oke. Selain yogurt, apalagi? Kalau yogurt rasanya apa? Manis-manis kecut gitu ya? Iya Pak. Oke. Apalagi selain yogurt? Yang diperoleh dari hasil fermentasi? Apa sih? Tempe, Pak. Ekoenzim. Ya, ekoenzim. Oh, bukan, Pak. Oh, Tempe, Pak. oh tempe. Kok ekoenzim ya? Dengarnya itu ekoenzim ya. Padahal tempe. Oke. Tape Pak. Apalagi tape. Oke. Selain tape, apalagi? Kamu lihat botol ini ya. Kamu pasti sangat familiar dengan botol ini. Benar? Proyek kolaborasi fisika, kimia, biologi, dan matematika. Ekoenzim itu juga proses fermentasi. Ya. Jadi contoh dari respirasi anaerobik itu adalah fermentasi. Nah, fermentasi produknya, teman-teman, produknya. Tadi ada yang menyebut ada tempe, ada yang menyebut yogurt, ya. Yogurt rasanya itu kan asam. Wine, apalagi bir itu dari proses fermentasi. Kalau rasanya asam ya, yogurt itu rasanya asam, sama wine yang rasanya juga sedikit kecut. Isinya apa saja sih? Nah, itu hasil dari fermentasi. Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi, mana nih? Ini nih. PPT-nya nggak pindah. Oke, teman-teman. Fermentasi itu produk yang dihasilkan dari proses respirasi anaerob. Dalam proses fermentasi itu juga tetap ATP ya, karena respirasi itu hasil akhirnya itu tujuannya untuk menghasilkan energi. Lalu juga ada senyawa yang lain yang dihasilkan. Selain ATP, respirasi anaerob itu juga bisa terjadi untuk menghasilkan asam laktat. Untuk menghasilkan asam laktat. Respirasi, bahan dasarnya tetap glukosa ya. Bahan dasarnya tetap glukosa. Coba teman-teman perhatikan ini. Ini prosesnya lebih simpel dibandingkan dengan respirasi aerob ya. Prosesnya lebih simpel dibandingkan dengan respirasi aerob. Coba teman-teman perhatikan. Bagaimana proses respirasi respirasi anaerob untuk menghasilkan asam laktat. Ini ya. Bahan dasarnya tetap glukosa. Lalu nanti terjadi proses glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat ya. Ini ya. Glukosa itu memiliki 6 atom C.
lalu mengalami proses glikolisis, lalu menghasilkan asam pirufat. Ada dua asam pirufat ya. C-nya lalu dibagi menjadi C6 terbagi menjadi dua, lalu setiap asam pirufat itu memiliki atom karbon itu jumlahnya 3 ya. Lalu asam pirufat ini akan memperoleh elektron dan juga hidrogen yang dilepaskan oleh NAD. Dilepaskan oleh NAD, lalu dilepaskan ke asam pirufat, lalu nanti hasil akhirnya menghasilkan asam laktat. Kalau kita mau melihat lebih detail, di slide selanjutnya ada nggak gambar yang lebih detail? Kalau lebih detail itu sebenarnya ini ada rumus kimianya, ada ikatan kimianya. Jadi tidak sesederhana ini sebenarnya ya. Kok ini C-nya 3, terus ditambahkan hidrogen dan juga elektron, kok jadi asam laktat? C-nya cuma 3. Tentu di sini kalau mau melihat lebih detail soal rumus kimianya, pasti ada ikatan hidrogen di sana ya yang ditambahkan sehingga dia berubah menjadi asam laktat. Jadi proses respirasi aerob maupun anaerob itu ketika dia berikatan dengan senyawa tertentu, ya walaupun misalnya ada atom tertentu yang memang jumlahnya sama, misalnya karbonnya jumlahnya tetap 3, tapi ketika dia ditambahkan tereduksi dengan atom tertentu atau dia teroksidasi melepaskan atom tertentu, itu walaupun atom C-nya tetap, jumlah atom tertentu tetap, tapi namanya bisa berubah. Nah, hal ini bisa kita lihat lebih detail dari ikatan kimianya atau rumus kimianya ya. Hanya karena kita mempelajari soal biologi, kita tinggal lihat proses perubahannya ya. Ini reaksi yang paling simple di sini ya, yang akan ditunjukkan ke teman-teman. Oh ini di atas ini ada ya, ini ya. Jadi asam pirufat, lalu nanti NADH itu melepaskan atom H dan juga elektron, lalu nanti menghasilkan asam laktat. Jadi hasil akhir dari proses fermentasi asam laktat, ya glikolisis, lalu menghasilkan asam laktat, itu prosesnya seperti ini. Jadi bahan dasarnya tetap glukosa, lalu nanti ada proses glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat, lalu dari asam pirufat ini akan memperoleh atom hidrogen dan juga elektron dari NADH, lalu akan menjadi asam laktat. Selain asam laktat, di sini dihasilkan 2 ATP. Jadi energinya tetap akan menghasilkan energi jumlahnya 2 ATP, lalu juga produk yang lain yang dihasilkan yaitu berupa asam laktat. Proses fermentasi asam laktat itu terjadi di jaringan kalau di manusia ya, itu lebih banyak terjadi di jaringan otot. Terjadi di jaringan otot. Ketika kita berolahraga atau kita melakukan aktivitas fisik ini tentu yang melibatkan sistem gerak ya, ada otot, ada tulang ya. Jadi ketika terjadi aktivitas fisik yang begitu tinggi, berarti kebutuhan oksigen, kebutuhan energinya juga tinggi. Nah, jika terjadi kekurangan energi, maka akan terjadi fermentasi secara anaerob yang terjadi di otot untuk menghasilkan energi. Ya, untuk menghasilkan energi. Energinya apa ya? 2 ATP ini ya. Lalu proses respirasi anaerob itu proses pemecahan senyawa karbon itu yang terjadi tidak sempurna, sehingga energi yang dihasilkan itu sedikit. Lalu energi samping ya atau produk samping yang dihasilkan itu jumlahnya juga banyak, misalnya ini asam laktat. Ketika respirasi anaerob terjadi di otot dan terjadi dalam waktu yang sangat lama, itu akan terjadi penumpukan asam laktat di otot. Penumpukan asam laktat di otot ini yang menyebabkan kita bisa mengalami yang namanya kelelahan otot, rasa pegal-pegal di otot, bahkan kita merasa kram. Itu karena terjadi penumpukan asam laktat yang jumlahnya itu banyak di ototnya. Oke, itu salah satu contoh di mana terjadi peristiwa fermentasi asam laktat. Kalau di hewan ya terjadi di otot ya. Oke. Ini ya teman-teman, jadi untuk saya ulangi sekali lagi, fermentasi asam laktat
tetap ada glukosa, mengalami glikolisis menjadi asam pirufat, lalu asam pirufat ini akan memperoleh atom hidrogen dan juga elektron dari NADH, lalu menghasilkan 2 ATP dan juga asam laktat. Itu ya. Jadi kamu bisa menemukan ya, apa kaitannya kita melakukan aktivitas fisik tadi, lalu saya menanyakan, kamu merasa lelah enggak? Oke, itu asam laktat. Lalu yang berikut fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini, kalau contoh biar kita mudah membayangkan ya, misalnya proses untuk menghasilkan wine, bir, ekoenzim. Ekoenzim itu juga dia menghasilkan alkohol ya. Dia menghasilkan alkohol dalam bentuk etanol. Sekarang kita lihat. Bahan dasar untuk fermentasi, karena respirasi ya, masuk aktivitas respirasi, tetap ada glukosa, lalu mengalami glikolisis, menghasilkan asam pirufat. Oke, mengasamkan asam pirufat. Lalu proses selanjutnya yang terjadi adalah asam pirufat ini akan melepaskan satu atom C ya, yang berikatan dengan oksigen ya, lalu dilepaskan dalam bentuk CO2. Jadi akan ada CO2 yang dilepaskan, lalu satu atom C-nya itu terlepas, lalu asam pirufat ini lalu berubah menjadi asetaldehid. Oke. Lalu selanjutnya yang terjadi adalah asetaldehid ini akan memperoleh elektron dan juga hidrogen dari NADH, lalu berubah menjadi etanol. Itu fermentasi alkohol. Tahapannya lebih ringkas ya dibandingkan dengan respirasi aerob. Dan juga di sini jangan lupa bahwa tetap dihasilkan energi sebesar 2 ATP. Oke. Kalau teman-teman bandingkan ya, respirasi aerob dan juga respirasi anaerob, jumlah energi yang dihasilkan tentu berbeda, sangat jauh ya. Kalau respirasi aerob, total energi yang dihasilkan jumlahnya berapa ATP? 38 ya, Pak? 38, 36 sampai 38. Sedangkan kalau respirasi anaerob, ATP yang dihasilkan berapa banyak? Jumlahnya 2 ATP ya. Fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat tetap memperoleh 2 ATP. Oke. Kok bisa terjadi seperti ini? Memang proses untuk memperoleh energi utama di dalam tubuh itu ya respirasi secara aerob. Karena jumlah energi yang dihasilkan itu jumlahnya banyak. Respirasi aerob itu katabolisme yang terjadi itu proses pemecahan proses pemecahannya itu terjadi secara sempurna sehingga menghasilkan energi yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan pada respirasi anaerob itu katabolisme yang terjadi itu katabolisme yang tidak sempurna. Proses pemecahan karbon dan juga hidrogennya itu tidak terjadi dengan sempurna sehingga energi yang dihasilkan itu jumlahnya sedikit, hanya 2 ATP. Lalu etanol asam laktat, apakah ini masih bisa dimanfaatkan untuk memperoleh energi? Masih bisa, karena energinya masih tersimpan di dalam etanol, energinya masih tersimpan di asam laktat. Beberapa orang memanfaatkan proses ini, misalnya mereka melakukan proses fermentasi untuk menghasilkan alkohol, lalu alkohol ini bisa dijadikan sebagai bahan bakar, bisa, karena dari alkohol ini kita masih bisa mau melakukan pembakaran untuk memperoleh energi. Gitu ya. Karena apa? Ya jumlah energinya masih tersimpan banyak di sana ya. Kalau teman-teman bandingkan ini sama-sama mengalami glikolisis. Ya, sama-sama melakukan glikolisis. Kalau pada respirasi aerob ada terjadi glikolisis dan hasil akhirnya menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Tapi pada proses respirasi anaerob walaupun sama-sama melakukan glikolisis tapi hasil akhirnya hanya 2 ATP. Tapi ada hasil lain dari proses fermentasi, yaitu ada etanol dan ada asam laktat.
etanol dan asam laktat itu juga masih menyimpan energi yang belum sempurna proses pembakarannya, sehingga etanol maupun asam laktat ini kalau dimanfaatkan untuk menghasilkan energi masih bisa. Contohnya apa? Alkohol itu kita bisa gunakan untuk menghasilkan energi ya. Contoh realnya apa? Kamu bisa menggunakan alkohol untuk menyalakan lampu. Uh, untuk mudah kamu bayangkan, misalkan kamu alkohol, kamu masukkan benang kayak lampu pembakar spiritus itu ya, pembakar bunsen itu, kamu masukkan ke alkohol, kamu bakar, dia bisa menyala. Karena apa? Karena ada energi di sana. Bisa ya teman-teman ya. Paling nggak sampai di sini, teman-teman lihat ya, bahan dasarnya apa, lalu hasil akhirnya seperti apa. Itu untuk mempermudah kalian ya. Begitupun nanti di respirasi aerob yang ini, mana nih? Kalau untuk prosesnya yang sangat panjang dan banyak, itu memang perlu penggulangan supaya kamu bisa ingat lalu kamu paham. Tapi paling nggak dasar-dasar yang perlu kamu ingat itu adalah ini. Glikolisis itu nanti hasil akhirnya apa? Lalu ada siklus Krebs. Siklus Krebs itu hasil akhirnya apa? Lalu sampai pada transport elektron itu hasilnya akhirnya apa? Ya. Jadi paling tidak itu yang kalian ingat. Terjadi di mana dan hasilnya akhirnya apa? Itu yang perlu kalian ingat ya. Oh ya, misalkan ini ya. Rantai transfer elektron ya. Bahan bakunya apa? Ada 10 NADH, 10 FADH, hasil akhirnya ada ada 10 NADH, ada 2 FADH, lalu totalnya ada 34 ATP. Ya, ada yang menyebut 32, ada yang 34 ATP. Ini paling enggak ya. Kolom hijau ini yang paling tidak kalian, ya saya harus terpaksa mengatakan kalian hafal gitu ya. Dan ingat. Lalu ini dekarboksilasi oksidatif dan juga ada siklus Krebs yang berwarna pink. Ya ini paling enggak yang harus kalian ingat ya. Bahan bakunya apa, lalu hasil akhirnya apa. Begitupun yang glikolisis. Bahan bakunya apa, hasil akhirnya apa. Lalu untuk gambar tahapannya seperti ini harus diapain Pak? Ya kalau ada waktu ya silakan kalian lihat gambarnya lalu prosesnya seperti ini, prosesnya seperti ini. Kok berubah jadi ini? Kok proses selanjutnya namanya berubah ya. Itu tentu untuk lebih detail melihat rumus kimianya ya, karena itu akan lebih memberikan gambaran yang lebih spesifik. Tapi kalau secara garis besar ya ini. Misalnya glikolisis di sitoplasma terjadinya tempatnya di sitoplasma, bahan bakunya apa? Satu molekul yang memiliki 6 karbon, lalu produk akhirnya ada 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Begitu seterusnya ya. Jadi itu garis besar yang perlu dan wajib kalian ingat. Oke, ini overview secara keseluruhan ya. Jadi proses respirasi aerob ini seperti ini. Bahan bakunya adalah glukosa yang memiliki 6 atom karbon, lalu melewati serangkaian proses glikolisis sampai transport elektron, lalu akan menghasilkan 36 sampai 38 ATP yang siap digunakan. Lalu respirasi anaerobik tadi ya hanya itu untuk sepintasnya. Oke, oh ya, ini perbandingannya ya. Respirasi seluler, respirasi aerob yang berwarna biru, lalu sebelahnya itu fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Ini perbandingannya ya. Sama-sama bahan dasarnya adalah glukosa, lalu melewati proses glikolisis. Setelah proses glikolisis itu yang terjadi perbedaan ya. Kalau di respirasi aerob ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron, lalu menghasilkan 36 sampai 38 ATP. Lalu ada juga senyawa lain yaitu H2O yang dihasilkan. Terus alkohol
dari asam pirufat, lalu dia akan melepaskan CO2, lalu memperoleh elektron dan juga atom hidrogen, lalu menghasilkan alkohol dan juga 2 ATP. Asam laktat dari asam pirufat langsung memperoleh atom hidrogen, mendapat atom hidrogen dan juga elektron, lalu menghasilkan asam laktat dan 2 ATP. Ini perbandingannya ya. Dasar-dasarnya paling enggak ini teman-teman ingat ya. Nanti untuk penjelasan, nanti kita cari waktu kalau masih dan kalian mau, kita cari waktu tambahan ya untuk menjelaskan ini kenapa anak panahnya putar-putar ya. Oke. Lalu katabolisme itu tidak hanya terjadi pada karbohidrat ya, tapi juga terjadi pada lemak dan juga protein. Ya, reaksi sederhananya seperti ini. Ini contoh lemak ya, ini melibatkan enzim juga ya. Ini sepintas, tapi yang mau saya tunjukkan bukan di sini. Protein diuraikan menjadi asam amino diubah menjadi asam pirufat dan juga asetil koenzim A. Saya ada gambar yang mau ditunjukkan. Nah ini teman-teman. Katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Mereka bertemunya di mana? Mereka nanti bertemunya di siklus Krebs. Jadi untuk memperoleh energi dari pemecahan protein, karbohidrat, dan juga lemak, nanti siklus yang sama yang dilalui dari katabolisme ketiga bahan dasar ini, itu nanti di siklus Krebs. Ya, itu nanti di siklus Krebs. Energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh, yang sebagai cadangan energi, terus protein dia itu energi juga yang dihasilkan, tapi lebih ke zat pembangun, karena dia akan bentuk asam amino itu ya protein-protein yang dibutuhkan dalam jumlah besar di dalam tubuh. Lalu pertemuan mereka di mana? Di siklus Krebs, karena semuanya mereka akan mengalami yang namanya siklus Krebs ya. Lalu mana nih? Ini contoh soalnya. Energi yang dihasilkan. Katabolisme karbohidrat, katabolisme protein, energi yang dihasilkan itu sama-sama 36 sampai 38 ATP yang dihasilkan. Sedangkan lemak itu dia memperoleh hasil akhirnya untuk katabolisme lemak, energi yang dihasilkan jumlahnya 44 ATP. Energi yang dihasilkan lebih banyak. Ya. Sehingga kalau kamu memakan lemak, kamu pernah coba nggak memakan sesuatu yang berlemak itu kamu mudah kenyang dibandingkan ketika kamu makan karbohidrat atau protein. Karena memang energi yang dihasilkan dari katabolisme lemak itu jumlahnya lebih banyak ya, jumlahnya lebih banyak. Lalu ini ya, jadi ini ya teman-teman, mungkin ini yang menunjukkan, mungkin bisa lebih jelas menunjukkan ya, ini proses untuk pemecahan protein, ini glukosa dari polisakarida, karbohidrat, dan juga ini ada lemak. Nah, semuanya mereka akan membentuk energi di mitokondria, masuk di siklus Krebs. Hasil akhirnya lemak itu nanti dia 44 ATP, terus protein dan juga karbohidrat mereka 36 ya, 36 sampai 38 ATP yang dihasilkan. Jadi titik temu berbagai jalur ini ya, berbagai jalur katabolisme ini mereka peranannya apa sih ya? Protein yang dihasilkan dari lemak, polisakarida, dan juga protein. Ini hasil akhirnya, jadi mereka saling menopang untuk menghasilkan energi. Misalkan, kamu membutuhkan energi dalam jumlah yang besar karena aktivitasmu tinggi. Tapi ketika kamu kekurangan karbohidrat sebagai sumber energi utama, maka energinya di dalam tubuh itu bisa diambil dari proses katabolisme lemak dan juga katabolisme protein. Ya, jadi titik temu mereka kan di sini, di siklus Krebs ini. Nah, jadi ini tujuannya apa? Ini tujuannya ya mereka akan saling menopang dalam tanda kutip seperti saling memberi menggantikan bahan bakar di dalam sel. Jadi ketika tubuh harusnya energi utamanya dari karbohidrat, tapi
karena asupan karbohidratnya kurang, tapi kita memakan lemak dan juga protein, maka energinya masih bisa dimanfaatkan, kita masih bisa peroleh dari proses katabolisme protein dan juga proses katabolisme lemak. Jadi titik temunya di situ ya. Kok kita makan protein, kita makan lemak, kita makan karbohidrat, ya mereka sama-sama akan menghasilkan energi, walaupun secara fungsi itu berbeda-beda ya. Lemak cadangan energi, protein itu sebagai zat pembangun, lalu karbohidrat itu dia penghasil energi utama. Oke. Itu pedoman gizi seimbang ya. Ini tentu kaitannya juga orang yang mau melakukan diet atau yang tidak ingin gemuk atau yang cita-cita kurus tapi hobi makan, ada nggak? Kamu cita-citanya kurus tapi hobinya makan. Maka ini bisa menjadi pedoman ya. Kalau kamu karbohidratnya kamu makan jumlahnya banyak, lemaknya yang kamu makan juga banyak, protein yang kamu makan juga banyak, lalu aktivitasmu itu tidak begitu banyak, kamu bisa membayangkan berarti ada penumpukan energi yang jumlahnya lebih banyak yang tidak seimbang di dalam tubuhmu yang akan disimpan dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk lemak yang akan disimpan di bawah jaringan kulit, di salur di jantung ya, di hati, di saluran pembuluh darah. Sehingga kalau energi yang kamu konsumsi itu tidak sebanding dengan aktivitasmu, dengan kebutuhan energimu, maka dia akan tersimpan dalam bentuk lemak. Ya, dia akan tersimpan dalam bentuk lemak, dan itu ketika terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, maka bisa menimbulkan kenaikan berat badan. Ya, kenaikan berat badan. Ya, maka ini ya untuk makanan pokoknya karbohidrat ya. Karbohidratnya ya jumlahnya lebih banyak sih sebenarnya. Lauk pauk, mungkin di situ ada proteinnya, ada lemaknya. Ini jumlahnya bisa lebih sedikit ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, itu karena banyak vitamin, banyak mineral, itu juga berfungsi untuk pembentukan asam amino, zat pembangun juga. Maka sayuran karena buah-buahan itu juga mengandung serat ya, itu jumlahnya lebih banyak. Lauk pauknya malah jumlahnya lebih sedikit ya. Ini pedoman untuk gizi seimbangmu ya. Jadi teman-teman, tadi pertanyaan apakah ada kaitan antara aktivitas fisikmu tadi, lalu rasa pegal yang kamu rasakan dengan respirasi anaerob? Ya, paling tidak kamu bisa menemukan jawabannya di sana. Contoh-contoh soalnya seperti ini. Ini skema respirasi aerob dari proses glikolisis sampai transport elektron. Ini silakan kamu lihat ya, prosesnya seperti ini, contoh soalnya seperti ini. Model-model soalnya seperti ini. Kalau kayak gini ditanyakan X, kalau X itu berarti proses apa di sana. Kalau ditanyakan proses berarti di bagian X ini apa sih? Di bagian X ini adalah bahan dasarnya ya. Lalu ada proses glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat ini akan dimanfaatkan yang siklus kayak gini ya, lingkaran kayak gini, nomor 2 ini siklus Krebs, dan yang terakhir di sini reaksi Y ini kan transfer elektronnya. Maka ini untuk memperoleh jawabannya ya tadi, kamu harus ingat betul apa-apa saja yang dihasilkan dari setiap proses ini. Lalu juga contoh soal yang lain, model soalnya bisa seperti ini. Ada berbagai macam proses respirasi, lalu misalnya ditanyakan misalnya proses dan produk yang dihasilkan pada 2 tahapan respirasi aerob. Ya, tinggal kamu lihat mana yang cocok di sini ya. Kalau di sini ini jawabannya ada di D, kalau yang ini jawabannya di B ya, 2 molekul NAD. Reaksi 1 ya, proses glikolisis. Contoh soal yang lain seperti ini ya, respirasi anaerob. Oke, sudah jam berapa sekarang? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Bingung mau nanya apa? Oke, bentar.
paling tidak nanti momen ahamu dari penjelasan tentang respirasi anaerob ya. Respirasi anaerob, lalu teman-teman saya untuk sisa waktu saya tugaskan LKPD katabolisme untuk melihat respirasi aerob, ya. Terus kamu silakan melengkapi. Di situ ada bahan dasarnya apa, tempat terjadinya di mana, lalu apa prosesnya seperti apa, hasil akhirnya apa. Di situ diminta juga untuk menyertakan gambar. Teman-teman, yang ditampilkan di PPT ini gambar proses siklusnya, proses respirasinya. Ini kamu bisa lihat juga di internet, itu jumlahnya banyak. Silakan kamu cari gambar yang paling simple untuk mudah kamu pahami atau mudah kamu mengerti ya. Proses-proses kayak gini ya. Jadi ada banyak, lalu nanti saya coba berikan kalian link, karena kemarin di kelas lain yang lain itu, apa yang bisa saya buat untuk membantu kalian memahami yang ini. Ada yang mengatakan mungkin ada video penjelasan, Pak. Mungkin ada video penjelasan yang dibuat, misalnya ada PPT, atau ada sarana lain yang bisa kalian putar berulang-ulang kali. Saya belum sempat membuat video, tapi ada satu channel YouTube yang saya kira itu dia menjelaskan dengan sangat detail proses glikolisis, lalu ada dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sampai pada transfer elektron itu dengan sangat detail, karena di situ dia menerangkan juga soal ini deh, ikatan kimianya kayak gini. Jadi kalau dia berubah, dia ketambahan atom hidrogen, berarti ikatan kimianya berbeda ya, namanya juga berbeda. Di situ mungkin untuk repetisi teman-teman bisa gunakan link itu ya. Nanti saya posting juga di di Classroom biar teman-teman bisa buka channel YouTube-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka waktu selanjutnya adalah teman-teman, saya sudah menugaskan di Classroom LKPD untuk respirasi